Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Aska Utama, kelas 4 SD Negeri 2 Pesantren, Kecamatan Mariasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, perkenalkanlah saya bercerita tentang ini bisa. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani yang tinggal di desa Cekatikan. Mereka hidup bahagia, sayangnya mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segera diberi seorang anak. Pada suatu hari, raksasa yang datang melewati tempat raksasa. Mereka hidup bahagia. Raksasa membuat doa suami istri. Raksasa pun memberikan izin timur. Nanti kau akan mendapatkan seorang anak. Terima kasih raksasa atas doa. Raksasa berkata, tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak perempuan itu harus kalian serahkan kepada suami istri itu pun suami istri itu pun menanam biji pun mereka. Setiap hari mereka merawat tanaman timun yang mulai tumbuh dengan subur. Berbulan-bulan mereka merawat tanaman. Akhirnya tanaman timun mulai tumbuh dengan subur. Semakin lama semakin besar dan besar. Akhirnya suami istri itu pun memetik buahnya timun yang berwarna kemasan. Betapa terkejutnya saat suami istri itu membawa pohon timun. Di dalam pohon timun ada bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu pun sangat bahagia adanya bayi perempuan itu. Suami istri itu pun memberi nama bayi itu Timun Emas. Timun Emas hidup bersama orang tuanya. Mereka hidup bahagia. Tahun demi tahun, Timun Emas menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Namun mereka menjadi sangat takut karena Timun Emas menginjak usia 17 tahun. Sang raksasa akan datang mengambilnya. Saat raksasa datang mengambil Timun Emas, petani itu bertenang dan berkata, "Tunggulah sebentar. Timun Emas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya." Petani menemui Timun Emas. "Anakku, ambillah ini." Petani memberikan sebuah kain. "Ini akan membantu melawan raksasa. Dan sekarang lari secepat mungkin." Raksasa menuduh Timun Emas cukup bangga dan ia tidak sabar lagi. Dan dia tahu sedang dibohongi petani. Dengan amarahnya, dia menghancurkan rumah petani dan mengejar Timun Emas. Saat raksasa mengejar Timun Emas dengan cepat, dengan segera Timun Emas mengambil segenggam garam di kandungannya diberikan olehnya. Kemudian Timun Emas melemparkan garam ke arah raksasa. Tiba-tiba saja garam itu mencair dan menjadi lautan yang menenggelamkan raksasa. Dengan susah payah raksasa berenang dan mengejar Timun Emas lagi. Timun Emas berlari sambil membawa kantung yang saat raksasa sudah dekat, Timun Emas mengambil segenggam cabai dan melemparkannya ke arah raksasa. Seketika itu, cabai itu menjadi ranting-ranting dan duri-duri yang bertajam. Raksasa berteriak kesakitan. Namun raksasa sangat kuat dan ketika buruk menangkap Timun Emas. Timun Emas
Dia mengambil biji itu dan melemparkannya ke atas. Seketika itu, biji mentimun itu menjadi tanaman mentimun yang berbuah dengan lebat. Karena letih dan lapar, raksasa memakan buah mentimun sampai kekenyangan. Karena terlalu kenyang, raksasa pun tertidur. Timun Mas berlari dan terus berlari sampai ia kehilangan renang. Ia menoleh ke belakang dan ternyata raksasa sudah bangun dan mengejarnya ia. Timun Mas sambil menjadi tangan raksasa. Timun Mas berlari dan terus berlari. Ia mengambil segenggam terasi ujang dan melemparkannya ke arah raksasa. Seketika keajaiban pun terjadi. Terasi ujang itu menjadi lumpur yang menenggelamkan raksasa. Semakin lama, raksasa semakin tenggelam. Tolong aku! Teriak raksasa. Timun Mas yang sudah jauh mengambil bilah kayu dan menjatuhkannya ke arah raksasa. Pegang kayu ini! Karena raksasa sudah panik dan meronta-ronta, akhirnya pun raksasa tenggelam dan meninggal. Raksasa bersedih karena tidak bisa menolong raksasa. Timun Mas kembali kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sangat bahagia atas keselamatan putrinya yang dicintainya.